Sastrawan yang terkenal dari Inggris, William Shakespeare, menulis bahwa dunia ini adalah suatu panggung sandiwara. Memang patut diakui bahwa tidak sedikit orang, termasuk orang Kristen, yang hidup bersandiwara. Alhasil, hidup mereka tidak pernah mengalami damai sejahtera. Disinilah pentingnya untuk memfokuskan hidup kepada Allah di dalam kebenaran. Kalau ibadah dalam kebenaran itu, maka sebaliknya dari rasa-rasa, justru sukacita dan kebahagiaan yang akan memenuhi hidup kita. Hidup yang memfokuskan diri kepada Allah yang sejati akan membuahkan kehidupan yang berbahagia. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru, Fajar Pengharapan. Mari kita memfokuskan hidup kita kepada Tuhan dengan mengikuti ibadah doa Selah yang diselenggarakan setiap hari Senin pertama di setiap bulan. Anda dapat mengawali kehidupan dan pekerjaan Anda di setiap bulan dengan mengandalkan dan mengikuti tuntunan Tuhan melalui ibadah doa ini. Ibadah doa Selah ini akan diadakan pada tanggal 7 November pukul 18.30 secara on-site di Jalan Pasir Koja 58. Pastikan Anda mengikuti ibadah doa ini yang akan menyegarkan rohani Anda. Selain itu, pertemuan doa Oasis setiap hari Rabu tetap dapat Anda ikuti pada pukul 10 pagi di Pasir Koja 58, Bandung. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Selamat datang jemaat Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau penuhi rumah Tuhan dengan sukacita, dengan puji-pujian bagi nama Yesus. Yesus kekal, dahulu, sekarang, dan selamanya. Namamu lah yang memberikanku keselamatan. Yesus kekal, dahulu, sekarang, dan selamanya. Tiada nama yang seperti Engkau,
Tuhan kita. Haleluya. Hanya nama Engkau Tuhan, nama yang berkuasa, nama yang indah. Kami memuji Engkau Tuhan, nama di atas segala nama. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya. Benar Tuhan, sungguh menakjubkan. Engkau sungguh ajaib. Oh Yesus, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga.
seperti yang ada padamu. Empat 400 tahun yang lampau, sastrawan besar dari Inggris William Shakespeare dalam naskah drama komedi yang ia tulis dan yang berjudul As You Like It atau Seperti Yang Kamu Sukai berkata bahwa dunia ini adalah suatu panggung sandiwara dan semua orang adalah sekadar para pemain dalam sandiwara tersebut. All the world is a stage and all the men and women merely players, tulis Shakespeare. Tentu apabila yang dimaksudkan oleh Shakespeare dengan hidup bersandiwara tersebut adalah hidup berpura-pura, maka jelas tidak semua orang hidup seperti itu atau hidup secara seolah-olah. Sebab tidak sedikit orang yang hidup dengan tulus, yaitu dengan apa adanya. Sehingga apa yang nampak dari luar tentang yang bersangkutan, itulah keadaan dirinya yang sebenarnya. Kalau ia nampak seperti orang yang saleh, hal itu adalah karena memang ia hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Kalau ia nampak seperti orang yang rendah hati, hal itu adalah karena memang yang bersangkutan bukanlah orang yang congkak. Tetapi juga patut diakui bahwa tidak sedikit orang yang memang hidup bersandiwara, yaitu seperti yang dikatakan oleh Shakespeare tadi. Bukan itu saja, sedemikian orang itu menghayati sandiwara yang ia perankan, sampai ia tidak sadar bahwa selama itu ia telah hidup dalam kepura-puraan. Di depan umum, ia berlagak seperti seorang pengusaha yang jujur, sampai ia lupa bahwa sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari ia suka menipu sana dan sini. Di depan banyak orang, ia berlagak seperti seorang politikus yang hidup secara lurus. Sampai ia lupa bahwa sebenarnya ia hidup secara melenceng. Hal ini sama seperti kisah tentang seseorang yang melamar pekerjaan di sebuah kebun binatang. Sang direktur kebun binatang berkata, "Maaf, di sini tidak ada lowongan pekerjaan. Memang masih ada satu lowongan, tetapi saya tidak tahu apakah saudara tertarik untuk mengisinya." "Apa lowongan itu, Pak Direktur?" tanya orang tadi. Pak Direktur menjawab, "Kemarin orang utan dalam kebun binatang ini meninggal dunia. Apakah saudara bersedia untuk berpura-pura menjadi seekor orang utan? Kalau saudara bersedia, kami akan menyediakan baju orang utan yang dapat saudara kenakan. Yang perlu saudara lakukan cukup duduk di dalam kandang selama beberapa waktu sampai kami memperoleh orang utan yang asli." Karena memiliki kebutuhan keuangan yang sangat mendesak, maka dengan gembira orang tadi menerima tawaran tersebut. Hari itu juga ia mulai berperan sebagai seekor orang utan. Nampaknya ia sangat menikmati pekerjaan ini. Karena itu, sesudah beberapa hari bekerja, ia bukan hanya duduk di kandang seperti yang diminta oleh Pak Direktur kebun binatang, tetapi ia mulai bergayut pada palang besi yang melintang di tengah kandang dan berayun-ayun seperti layaknya seekor orang utan. Aksinya ini membuat para pengunjung kebun binatang merasa senang dan bertepuk tangan. Sambutan dari para pengunjung ini membuat orang tadi semakin bersemangat. Ia lupa bahwa dirinya bukanlah benar-benar seekor orang utan, namun hanya berpura-pura saja. Karena terlalu bersemangat mengayunkan tubuhnya pada palang besi, tanpa ia duga dirinya terlontar melewati pagar kandang serta jatuh ke dalam kandang singa yang terletak di sebelah kandang tempat ia berada. Segera singa yang berada dalam kandang itu melompat dan menindih tubuh orang tadi. Karena ketakutan,
Orang yang memerankan si orang utan itu pun berteriak, "Tolong, tolong." Mendadak ia mendengar si singa berbisik ke telinganya, "Tutup mulutmu. Kalau tidak, kita berdua akan kehilangan pekerjaan." Oh, ternyata singa itu juga bukan seekor singa yang sebenarnya. Namun seperti si orang utan, ada orang yang memerankannya dan berpura-pura menjadi seekor singa. Ya, memang dalam batas tertentu, seperti kata William Shakespeare tadi. Bagi sebagian orang, dunia ini adalah panggung sandiwara. Mereka hidup dalam kepura-puraan. Atau seperti yang telah saya utarakan dalam khotbah saya di minggu pertama di bulan ini. Mereka hidup sebagai seorang Kristen yang seolah-olah hidup sebagai pengikut Kristus. Padahal bukan. Seolah-olah hidup berfokus atau mengarahkan perhatiannya kepada Allah yang sejati. Namun sesungguhnya pada ilah-ilah yang palsu. Sebagaimana yang telah kita pelajari di dalam uraian firman Tuhan tersebut. Orang yang hidup seperti itu tidak akan pernah mengalami kebahagiaan yang sejati. Masalahnya, ia hidup berpura-pura, namun tidak menyadari akan kepura-puraannya tadi. Keadaan seperti itulah yang dialami oleh perempuan yang berjumpa dengan Yesus di pinggir sebuah perigi yang bernama Sumur Yakub di dekat desa Sikar di Samaria. Sebagaimana yang ditulis dalam Yohanes pasal 4 ayat 13-18, Yesus mengungkapkan kehidupan yang sesungguhnya dari perempuan ini. Kalau selama ini ia berpura-pura hidup dalam kebahagiaan, sesungguhnya ia merasa haus akan kebahagiaan. Kebahagiaan yang tidak kunjung ia alami. Walaupun perempuan tersebut telah mengejarnya dengan kawin cerai sebanyak 5 kali. Dan laki-laki yang sekarang hidup bersama dengan dirinya bukanlah suaminya. Selanjutnya di ayat 21-24 Tuhan Yesus menjelaskan apakah yang perlu dilakukan oleh perempuan itu agar ia mengalami kebahagiaan yang sejati. Bukan kebahagiaan yang pura-pura ataupun yang seolah-olah. Bukankah kebahagiaan yang sejati itu yang Anda harapkan di dalam hidup saudara? Kalau itu yang saudara dambakan, mari kita baca ayat yang baru saja saya sebutkan tadi. Yaitu Yohanes pasal 4 ayat 21-24. Yohanes pasal 4 ayat 21-24. Kata Yesus kepadanya, kepada perempuan Samaria tadi. "Percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi." Ayat 23. "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian." Ayat 24. "Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Di dalam ayat-ayat ini Yesus mengutarakan 5 kebenaran yang sangat penting kepada perempuan Samaria yang berjumpa dengan dirinya di pinggir sumur Yakub tadi. 5 kebenaran yang mengubah fokus kehidupan dari perempuan tersebut dan yang menghapus rasa dahaga akan kebahagiaan dalam dirinya. 5 kebenaran yang akan kita pelajari di sepanjang bulan ini. 5 kebenaran yang akan menolong saudara untuk dapat menghadapi keadaan yang sukar tanpa berputus asa. 3 dari 5 kebenaran itu telah kita pelajari dalam 3 minggu yang lewat secara berturut-turut. Ketiga kebenaran tersebut adalah yang pertama, yaitu bahwasanya Allah menghendaki penyembah-penyembah benar.
Itulah pengikut Kristus yang sejati dan bukan Kristen seolah-olah. Kebenaran yang kedua yaitu bahwasanya penyembah yang benar adalah para penyembah yang menyembah Allah yang sejati. Kita perlu memahami hal ini. Sebab apa yang kita sembah dan cintai akan menentukan keadaan hati kita. Kebenaran yang ketiga yaitu bahwasanya penyembah yang benar akan menyembah Allah di dalam roh. Dalam kaitan itu saya telah menjelaskan makna dari menyembah Allah di dalam roh tersebut. Sekarang kita akan melihat kebenaran yang keempat, yaitu bahwasanya penyembah yang benar akan menyembah Allah di dalam kebenaran. Hal ini dikemukakan oleh Tuhan Yesus dan dicatat di ayat 24 yang telah kita baca tadi sebagai berikut. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, perhatikan, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Apabila makna menyembah Allah dalam roh telah kita pelajari pada minggu yang lalu, sekarang apakah makna dari menyembah Allah di dalam kebenaran itu? Dengan mengacu kepada beberapa ayat dalam Alkitab, yaitu firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui para rasulnya, maka setidaknya ada 3 jawaban yang dapat kita berikan terhadap pertanyaan tersebut. Ketiga jawaban itu adalah yang pertama, bahwa ibadah haruslah bersumber dari hati yang benar di hadapan Tuhan. Saya ulangi, menyembah Allah di dalam kebenaran artinya adalah bahwa ibadah haruslah bersumber dari hati yang benar di hadapan Tuhan. Hal ini bersifat hakiki. Karena pada dasarnya ibadah atau penyembahan merupakan ungkapan hati yang mengagungkan dan mengasihi Tuhan. Sehingga kalau hati kita tidak beres, maka walaupun secara lahiriah kita memuji-muji Tuhan, sesungguhnya pujian yang kita ucapkan adalah sia-sia di hadapan Tuhan. Berarti walaupun doa yang kita panjatkan berupa susunan kalimat-kalimat yang indah, namun kalau hati kita dalam keadaan tidak benar, maka sesungguhnya doa tersebut adalah hampa di hadapan Tuhan. Walaupun ibadah tersebut diiringi dengan puasa yang kusuk, namun bila di saat yang sama hati kita penuh dengan dendam kepada orang lain, maka puasa itu adalah sia-sia di hadapan Allah. Ketidaksesuaian antara apa yang dilakukan secara lahiriah dengan keadaan hati manusia ini digambarkan secara tepat oleh Sadhu Sundar Singh dalam bukunya yang berjudul Wisdom of the Sadhu. Bagi saudara yang tidak pernah mendengar nama Sadhu Sundar Singh, perlu saya jelaskan sedikit. Bahasanya yang bersangkutan adalah seorang pemberita Injil dari India yang hidup di awal abad ke-20 dan yang melayani baik di daerah Himalaya maupun di berbagai negara lain di dunia. Dari latar belakang seorang penganut agama Sikh, Sundar Singh menjadi seorang pengikut Kristus dan Allah memakai yang bersangkutan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Khotbah-khotbah yang ia sampaikan sering disertai dengan kesaksian maupun kisah-kisah yang sangat menarik dan memiliki makna rohani yang dalam. Dalam buku Wisdom of the Sadhu tadi, Sadhu Sundar Singh bercerita bahwa suatu hari ia duduk di pinggir sebuah sungai di Himalaya. Ia melihat di sungai itu sebutir batu yang berbentuk bulat. Ia mengambil batu tadi dan membantingnya sehingga pecah. Ia dapati bahwa bagian dalam dari batu itu dalam keadaan yang kering. Walaupun bagian luarnya dalam keadaan basah karena terendam di dalam air. Kemudian ia berkata, bahwa keadaan dari batu itu mencerminkan kehidupan dari banyak orang. Dari luar, batu itu nampak basah, tetapi sesungguhnya di dalamnya kering. Itulah keadaan dari orang yang dari luar nampak beribadah kepada Allah, tetapi hatinya penuh dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebagai akibat, ibadah yang dilakukan oleh orang tersebut
adalah sia-sia di mata Tuhan. Tentang hal ini, Rasul Yakobus dalam suratnya, yaitu Yakobus pasal 3 ayat 9-11 menulis sebagai berikut. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Dengan melihat ayat-ayat firman Tuhan yang ditulis Rasul Yakobus ini, kita dapat menarik pelajaran. Bahwasanya hati yang benar di hadapan Tuhan adalah sangat penting. Dan itu termasuk hati yang bebas dari kebencian atau kepahitan terhadap sesama kita. Karena bila dengan mulut kita memuji-muji Tuhan. Dan di saat yang sama hati kita penuh dengan kebencian. Sehingga kita mengutuki orang lain. Maka sesungguhnya hal tersebut sama seperti mengharapkan sebuah sumber memancarkan air tawar dan air pahit secara bersama-sama. Suatu harapan yang tak akan mungkin terjadi. Dengan kata lain, ibadah yang bersumber dari hati yang tidak benar di hadapan Tuhan bukanlah suatu penyembahan di dalam kebenaran. Penyembahan atau ibadah yang seperti itu adalah sia-sia di mata Tuhan. Selanjutnya, yang kedua, menyembah Allah di dalam kebenaran artinya adalah bahwa ibadah haruslah diwujudkan dengan perbuatan-perbuatan yang benar. Saya ulang, yang kedua, ibadah haruslah diwujudkan dengan perbuatan-perbuatan yang benar. Tentang hal ini, kita perlu memahami bahwasanya kata kebenaran dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 maupun 24 di dalam bahasa Yunani, yaitu bahasa yang digunakan untuk menulis kitab perjanjian baru, adalah aletheia. Arti dari kata aletheia dalam bahasa Inggris adalah true atau sejati, truth atau kebenaran, dan real atau nyata. Sehingga dari arti kata tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya penyembahan atau ibadah yang benar, yaitu yang akan menolong kita untuk berfokus kepada Allah yang sejati, tidaklah cukup dilakukan hanya dengan kata-kata belaka. Namun harus juga diwujudkan dalam tindakan-tindakan yang nyata atau real dan yang sesuai dengan kebenaran, yaitu kehendak Allah yang ia utarakan melalui firman-Nya. Artinya, ibadah kepada Allah tidaklah cukup hanya dalam bentuk menyanyi, memuji Tuhan, dan berdoa saja. Memang semua itu merupakan bagian dari ibadah kepada Tuhan. Namun ibadah bukan hanya sebatas itu saja. Ibadah juga harus diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang nyata. Baik perbuatan-perbuatan di tempat kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang dikemukakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya, yaitu Kolose pasal 3 ayat 23. Mari kita baca ayat tersebut. Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di sini Rasul Paulus berkata kepada para hamba yang bekerja untuk tuannya. Ia berkata bahwa agar di dalam bekerja para hamba itu melakukannya dengan segenap hati. Seperti mereka sedang melakukannya untuk Tuhan. Artinya mereka harus menjadikan perilaku dan kinerja mereka di tempat kerja sebagai suatu ibadah kepada Tuhan. Dengan kata lain, bekerja itu sendiri dapat dipandang sebagai suatu ibadah kepada Allah. Suatu ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, memuliakan namanya, dan berfokus kepada Allah yang sejati. Berarti, apabila seseorang di tempat kerja sibuk bersaksi tentang Tuhan, dan sebentar-sebentar ia berkata, puji Tuhan, haleluya. Namun, jika di tempat kerja ia berlaku tidak jujur, bermalas-malasan,
maka kesaksian yang ia ucapkan tersebut sama sekali bukan suatu ibadah kepada Tuhan. Justru dengan berbuat seperti itu, ia telah mempermalukan nama Allah. Oleh sebab itu, tak cukup kita hanya bersaksi secara lisan kepada orang-orang di sekitar kita tentang kasih dan anugerah Allah dalam Tuhan Yesus. Namun kita juga harus mewujudkan ibadah kita dengan perbuatan-perbuatan yang benar. Seperti bekerja dengan rajin, jujur, dan bertanggung jawab. Hanya dengan demikian, barulah kesaksian kita akan menjadi efektif dan seluruh hidup kita merupakan suatu ibadah yang berkenan di hadapan Allah. Sekarang, yang ketiga. Menyembah Allah dalam kebenaran artinya adalah bahwa ibadah haruslah disertai dengan perbuatan-perbuatan kasih. Saya ulangi, yang ketiga. Ibadah haruslah disertai dengan perbuatan-perbuatan kasih. Apakah perbedaan antara perbuatan benar dan perbuatan kasih? Apabila perbuatan-perbuatan yang benar adalah tindakan-tindakan yang sepatutnya menurut norma dan kewajiban, maka perbuatan-perbuatan kasih adalah tindakan-tindakan yang melampaui kewajiban dan merupakan ungkapan kasih kita, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Sebagai contoh, mematuhi peraturan lalu lintas. Hal itu merupakan perbuatan yang benar. Benar, karena memang sepatutnya dan juga merupakan suatu kewajiban bagi semua orang untuk mematuhi hukum dan peraturan. Tetapi apabila seseorang yang mengemudikan sepeda motor melihat ada orang lain yang mobilnya mogok di tengah jalan. Kemudian orang tadi turun dari sepeda motornya dan membantu mendorong mobil yang mogok tersebut agar dapat berjalan kembali. Maka yang ia lakukan lebih dari sekadar suatu kewajiban. Itulah perbuatan kasih. Demikianlah halnya dengan ibadah kepada Allah. Bukan saja ibadah atau penyembahan tersebut harus diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang benar. Ibadah juga harus disertai dengan perbuatan-perbuatan kasih. Hal tersebut diutarakan oleh Rasul Yakobus dalam suratnya, yaitu Yakobus pasal 1 ayat 27. Mari kita baca ayat tersebut. Yakobus pasal 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Sebagaimana yang diutarakan di dalam ayat ini, perbuatan-perbuatan kasih seperti mengunjungi yatim piatu dan para janda yang berada dalam kesusahan merupakan suatu ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah. Artinya, perbuatan-perbuatan kasih tersebut merupakan ibadah yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Bukan itu saja, melaluinya kita akan ditolong untuk memusatkan perhatian atau fokus kehidupan kita kepada Allah. Pentingnya perbuatan-perbuatan kasih sebagai bagian dari ibadah tersebut diutarakan oleh Paul Borswick dalam bukunya yang berjudul Stop Witnessing and Start Loving. Dalam buku yang ia tulis tersebut, Profesor Misiologi pada Gordon College di Wenham, Massachusetts, Amerika Serikat ini menulis tentang pentingnya kasih di dalam membagikan iman atau bersaksi kepada orang lain. Kasih baik berupa kesediaan untuk memahami orang lain maupun dalam bentuk uluran pertolongan bagi orang yang memerlukannya. Apabila perbuatan kasih seperti itu yang menjadi gaya kehidupan kita, maka bersaksi tentang kasih Kristus akan menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Demikian juga, maka ibadah kita kepada Tuhan bukan hanya kita lakukan pada jam-jam ibadah di gereja saja, namun juga di dalam dan melalui kehidupan kita, baik di rumah, tempat kerja, di jalan, maupun dalam pergaulan kita, yaitu melalui perbuatan-perbuatan kasih yang kita kerjakan di sana. Memang, sebagaimana yang telah saya utarakan dalam pertemuan ibadah kita, yaitu sejak dari minggu pertama di bulan ini,
bahwa Allah menghendaki agar kita menjadi penyembah-penyembah benar. Itulah orang yang menyembah Allah yang sejati. Itulah orang yang memfokuskan kehidupan dan memusatkan perhatiannya kepada Allah. Dan bukan kepada ilah-ilah yang palsu. Di samping itu saya juga telah menjelaskan bahwasanya siapa atau apa yang menjadi fokus kehidupan kita akanlah sangat mempengaruhi keadaan diri kita. Apabila kita memfokuskan hidup kita kepada dunia di sekitar kita, maka hati kita pun akan menjadi gundah sebagaimana keadaan di sekeliling kita yang terus-menerus berubah. Tetapi apabila kita memfokuskan hidup kita kepada Allah, maka hati kita akan penuh dengan damai sejahtera. Sebab Allah adalah pribadi yang maha kuasa, maha pengasih, serta berdaulat atas segala sesuatu. Dalam kuasanya, Ia menciptakan semua yang ada dari yang tidak ada. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dalam kasih-Nya, Ia telah hadir di dunia di dalam Yesus Kristus dan mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib bagi kita, manusia yang penuh dengan dosa. Di dalam kedaulatannya, Ia menjamin masa depan kita, yaitu masa depan yang indah sesuai dengan rencananya. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kita dapat mengarahkan hati kepadanya? Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada perempuan Samaria tadi. Kita dapat melakukannya melalui ibadah kepada Allah. Ibadah yang kita kerjakan bukan hanya dalam bentuk kata-kata, tetapi juga dengan hati yang benar di hadapan Tuhan dan dengan perbuatan-perbuatan yang benar serta penuh kasih yang memuliakan namanya. Sikap seperti itu bukan saja akan berkenan di hadapan Allah, tetapi juga akan membuahkan kebahagiaan dalam hidup kita. Kebahagiaan sejati. Sebagaimana yang dialami oleh perempuan Samaria di desa Sikar oleh karena perjumpaannya dengan Tuhan Yesus. Hari ini, apapun yang menjadi pergumulan hidup saudara, datanglah kepada Tuhan Yesus dan alami kasih serta kuasa-Nya yang mengubah kehidupan saudara. Di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, tersedia kebahagiaan yang tidak tergantung kepada keadaan di sekitar kita. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, tersedia masa depan yang indah sebagaimana yang Ia janjikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena melalui Engkau kami mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Melalui Engkau kami dapat mengenal kasih yang tidak terbatas dari Allah Bapa. Kuasa yang tidak terbatas dari Allah Bapa. Kesetiaan-Nya yang tetap untuk selama-lamanya, turun-temurun dan tidak pernah berubah. Sehingga dengan demikian kami dapat memandang hari esok dengan penuh pengharapan. Semakin kami memfokuskan hidup kami kepadamu, maka kami tidak lagi merasa khawatir tentang kehidupan ini. Karena kami percaya Engkau adalah pribadi yang maha kuasa, maha pengasih, maha berdaulat, dan tidak ada rancangan-Mu yang gagal. Tuhan Yesus, ajar kami untuk menghormati, menyembah Engkau di dalam kebenaran, seperti yang Engkau firmankan. Hidup dengan hati yang benar di hadapan Allah. Hidup dalam perbuatan-perbuatan yang benar dan berkenan di hadapan-Mu. Hidup dalam perbuatan-perbuatan kasih yang memuliakan nama-Mu. Sehingga hidup kami ini merupakan suatu persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu, dalam rasa syukur kepada anugerah-Mu. Karena di dalam anugerah-Mu, Engkau telah menebus kami di kegelapan dan memberikan harapan untuk masa depan kami. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan masa depan kami. Tuhan Yesus, di tengah masa yang tidak mudah, Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu.
Dan kami percaya janji-Mu itu benar adanya. Oleh karena itu sertai dan tuntun umat-Mu melewati setiap musim kehidupan. Dan dengan tangan-Mu Engkau membuka jalan. Dengan kuasa-Mu Engkau memberikan pengharapan. Karena sesungguhnya di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Mujizat-Mu tetap berlangsung sampai hari ini. Tuhan Yesus, saya berdoa untuk setiap orang dalam pergumulan hidup mereka masing-masing. Tuhan, Kau mengetahui apa yang menjadi kesulitan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu. Ulurkan tangan kasih-Mu, ulurkan tangan pertolongan-Mu, ulurkan tangan mujizat-Mu yang memulihkan, yang menyembuhkan, dan memberikan hari esok itu. Kepadamu ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh doa, harapan, beban dalam hidup ini. Dengan percaya di dalam Yesus Kristus ada jawaban. Di dalam Yesus Kristus ada masa depan. Di dalam nama Dia segala nama, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan, serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap patuhi protokol kesehatan, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Bapak Ibu, mari kita berdoa mengakhiri ibadah kita saat ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman yang telah dibagikan. Kami mengucap syukur untuk firman yang terus menuntun kami, membuat kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga untuk setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan. Tuhan, biarlah jemaat-Mu juga boleh mengerti apa yang Kau mau Tuhan di dalam kehidupan mereka melalui setiap pergumulan yang mereka hadapi. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau juga yang akan menolong mereka Tuhan. Tidak ada satupun perkara yang mustahil bagi-Mu. Apapun yang saat ini mereka sedang hadapi Tuhan, Engkau Allah yang sanggup dan Engkau Allah yang akan menolong mereka. Engkau Allah yang membawa mereka kepada kemenangan demi kemenangan atas setiap pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur juga untuk setiap jemaat-Mu yang sudah dan akan memberikan persembahan. Engkau yang memberkati seluruh kehidupan mereka. Engkau yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan saat ini kami rindu juga Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Mari jemaat Tuhan kita arahkan hati kepada Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Tuhan memberkati seluruh kehidupan-Mu, memberkati pekerjaan-Mu, memberkati studi-Mu, memberkati rumah tangga-Mu. Dan biarlah damai sejahtera, sukacita serta kasih karunia yang daripada Allah memberkati, memenuhi seluruh kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.